Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Ajeng Septin. Nah, sesuai judulnya, di video kali ini aku mau bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering banget muncul di kolom komentar gitu. Banyak yang membutuhkan informasi terkait hal tersebut. Akhirnya aku putuskan untuk buat saja deh video pembahasannya. Soalnya kan kalau di kolom komentar itu jawabnya kan juga terbatas. Kan soalnya pakai tulisan gitu, jadi kalau dibahas kan lebih enak gitu, lebih jelas. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Kak, kalau untuk SBMPTN apakah ada portofolio atau langsung tes di tempat? Jadi kalau untuk SBMPTN itu ada portofolio, tapi biasanya itu cuma di program studi seni dan juga olahraga. Jadi kalau di lain itu sepertinya nggak ada, langsung tes aja gitu. Oh iya, mungkin ada yang masih sulit bedain ya UTBK sama SBMPTN. Kalau UTBK itu nama tesnya yaitu ujian tulis berbasis komputer. Jadi ujiannya itu pakai komputer, nggak belundung-belundung pakai pensil gitu, pakai komputer. Kalau SBMPTN itu nama seleksinya. Jadi UTBK itu termasuk SBMPTN ya. UTBK itu tesnya, SBMPTN itu seleksinya. Jadi kan kalau kalian udah tes, hasilnya itu keluar, nah itu kalian diseleksi tuh. Itu namanya seleksi SBMPTN. Gitu. Kalau SNMPTN itu pakai rapot. Kalau yang SBMPTN itu pakai nilai UTBK. Kak, kalau terdaftar di siswa eligible SNMPTN, namun pas SNMPTN tidak lolos, apakah masih bisa ikut SBMPTN? Itu masih bisa ya, karena aku juga termasuk siswa yang seperti itu. Jadi dulu masuk siswa eligible dan berkesempatan untuk mengikuti SNMPTN, tetapi ternyata waktu pengumuman itu tidak lolos. Nah, itu tuh masih bisa ikut SBMPTN, UTBK SBMPTN. Dan akunnya pun nggak perlu ganti ya, cuma nanti login ke akun LTMPT itu, terus nanti ada menu UTBK SBMPTN. Nah, itu diklik, itu aja langsung. Nggak usah ganti akun, jadi akunnya tuh sama. Saya maba 2021 dari jalur SNMPTN. Apakah SBMPTN 2022 saya bisa ikuti, Kak? Untuk teman-teman yang udah menjadi mahasiswa, baik itu melalui jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, atau jalur mandiri, tapi tahun depan teman-teman ingin ikut UTBK lagi, itu bisa. Asalkan teman-teman tuh masuk dalam persyaratannya, yaitu persyaratannya merupakan lulusan 2 tahun sebelumnya. Yang penting itu punya akun LTMPT dan itu belum kadaluarsa. Kecuali untuk teman-teman yang merupakan pendaftar atau siswa yang termasuk dalam penerima bantuan KIP kuliah, itu sepertinya kalau misalkan udah diterima jadi mahasiswa terus mau daftar lagi dengan mengikuti UTBK lagi, itu sepertinya KIP-nya tuh nggak bisa digunain. Maksudnya jadi yang bayar gitu. Oh ya, kalian juga harus selalu update terkait informasi dari LTMPT, karena bisa saja sewaktu-waktu itu berubah. Karena itu tuh kebijakan kan ya, kebijakan itu kan selalu di-upgrade, selalu dievaluasi. Nah, maka dari itu rentan banget tuh terjadi perubahan gitu. Tauku tuh di tahun yang sama ya nggak boleh. Tapi kalau tahun depan, sepertinya aku tuh nggak pernah dengar informasi atau aturannya gitu. Jadi kalau misalkan nggak disebutkan berarti boleh. Oh ya, buat yang mau pindah jurusan itu harus ini ya, pesanku tuh harus memang benar-benar dipertimbangkan, karena kan kalian tuh udah menjalani beberapa tahun di jurusan itu gitu. Maksudnya udah meluangkan waktu selama itu, dan kalian tuh harus matang gitu mikirnya, harus ya benar-benar pindah gitu. Jangan sampai kalian tuh cuma gegabah dan juga mengikuti hawa nafsu untuk pindah, tapi nanti nyesel pengen pindah lagi gitu. Jangan sampai, pokoknya harus dipertimbangkan secara matang apakah kalian memang membutuhkan pindah jurusan atau tidak gitu. Oke, aku rasa cukup sekian informasi yang dapat aku sampaikan terkait
beberapa pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang masih belum jelas atau masih mengganjal, ada yang mengganjal di hati teman-teman, itu bisa disampaikan ya, bisa ditulis di kolom komentar. Kalau misalkan nanti ada yang tahu juga mohon dijawab ya, soalnya saling membantu. Kita ya banyak kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.